Kita lanjutkan tentang nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Beberapa nasihat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita bacakan. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan engkau agar selalu bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, hendaklah engkau membaca Al-Qur'an. Dua, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyaklah diam ketika kamu tidak sedang beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang berikutnya kata Nabi SAW, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, zidni ya Rasulullah, tolong tambahkan lagi ya Rasulullah nasihatmu kepada saya. Kata Rasulullah, iyyaka wa kasratad dhahik. Jauhilah dari banyak tertawa, kata Nabi SAW. Hendaklah engkau menjauhi, jangan sering kasratad dhahik, banyak tertawa. Jangan kamu sering-sering tertawa. Senyum enggak apa-apa, tertawa. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa innahu yumitul qalba. Banyak tertawa itu yumit al-qalba, mematikan hati. Hati menjadi keras. Kesadaran menjadi hilang terhadap fokus kita di dunia ini sesungguhnya untuk apa? Dengan kata lain seperti itu. Fokus kita kan akhirat ya. Innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam salah satu ayat itu adalah akhirat. Bukan dunia ini, bahwa kita hidup merasa ini ya. Tapi bahwa yang pasti kehidupan kita yang kita alamin sekarang ini pasti akan ada endingnya kan, ada akhirnya kan. Salah satu bentuk menikmati hidup itu ya tertawa-tawa itu. Bahkan ada hiburan khusus ya, tanpa melecehkan, tapi faktanya di dalam Islam ini dianjurkan banget untuk dijauhi. Hiburan lawakan ya, lawak ya. Karena apa? Karena ya, bentuk hiburan itu menimbulkan banyak kita tertawa ya. Nggak mesti lawak ya, apapun yang membuat kita banyak tertawa, iya kak, jauhi kata Nabi SAW. Satu, yumitul qalba, satu, dia mematikan hati, wa yadhhabu binuril wajh. Harfiahnya itu menghilangkan cahaya wajah, maksudnya menghilangkan kewibawaan. Orang itu jadi tidak berwibawa kalau banyak tertawa. Kalau senyum ya beda ya senyum. Rasulullah itu tersenyum di banyak hadis, tapi tidak tertawa yang terbahak-bahak maksudnya di sini. Tertawa yang terbahak-bahak. Kalaupun ada yang sangat lucu ya ditahan, bukan dilampiaskan. Ya, itu kan kontrol ya, mengontrol salah satu nafsu ya. Enaknya memang dilampiaskan tertawa itu. Hahaha seperti itu. Banyak penjelasan terkait tentang agar kita menghindari banyak tertawa ini. Di hadis yang lain kalimatnya sama, wala tuksirid dhahik. Janganlah kamu banyak tertawa, wala tuksirid dhahik. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Kata Syekh Albani, hadis ini hadis yang sahih. Banyak tertawa itu membuat hati kita menjadi mati. Kepekaan kita terhadap apa? Fokus kita yang sesungguh-sungguhnya. Apa itu? Akhirat. Bahkan gambarannya kata Nabi SAW, uridat alayyal jannah wan nar. Satu ketika saya diperlihatkan surga dan neraka. Uridat alayyal jannah wan nar falam araka al-yawm fil khair wasyarr. Ketika aku diperlihatkan surga dan neraka, kata Nabi SAW, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Jadi yang kebaikan itu, yang benar-benar kebaikan itu apa? Al-jannah yang diperlihatkan kepada aku.
Jadi sebaik-baiknya kehidupan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan di dalam surga. Banyak juga ya hadis yang menjelaskan. Di dalam Al-Quran banyak ayat, di dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bagaimana kehidupan di surga itu. Yang kebaikan yang sesungguh-sungguhnya. Segala macam bentuk kesenangan. Salah satu kesenangan itu kan bidadari ya. Ya, ini di hadis yang kata Nabi SAW, kerudungnya itu saja, seandainya itu dilemparkan ke muka bumi ini, itu seluruh muka bumi itu akan wangi. Iya kan? Akan wangi dengan kerudungnya saja. Satu. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang lain yang ada di dalam surga itu? Dalam surah Al-Waqi'ah itu bagaimana Allah bercerita sifat-sifat surga itu. Dan sebaliknya neraka banyak juga ayat yang menjelaskan betapa bukan tidak nyaman tapi sadisnya bentuk-bentuk azab yang Allah janjikan kepada orang-orang yang zalim, yang mendurhakai, yang melanggar perintah Allah, menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lelehan tembaga, pakaian mereka dari lelehan aspal, pakaian kan. Banyak sekali ayat-ayat itu. Yang keburukan yang benar-benar buruk itu kata Nabi SAW aku lihat di mana? Di neraka. Dan kebaikan yang sebaliknya di dalam surga kata Nabi SAW. Nah, lanjutannya kata Nabi SAW, "Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu itu. Tapi beliau sudah bercerita kan. Dan itu diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian mengetahui, "Lau ta'lamun ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yang aku lihat, seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kata Nabi SAW, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit sekali tertawa. Ingat gitu, ingat. Karena kita tidak melihat, ya kita melihatnya kepada Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat Allah bercerita tentang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita pentingnya mengingat kematian. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, dan pasti akan lebih banyak kalian menangis. Qal fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu qal ghattaw ru'usahum wa lahum haninun. Jadi kata Anas bin Malik perawi hadis ini, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu. Ketika Rasulullah bercerita tentang surga dan neraka itu, lalu tiba-tiba mereka semuanya para sahabat mendengarkan hadis yang bercerita ini, yang kita dengarkan ini, mereka semuanya menunduk, menutup kepala mereka sambil sesenggukan menangis. Insyaallah. Jadi langsung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkaitan dengan tertawa menangis. Makanya kita sangat dianjurkan. Apa tadi di nasihat Nabi SAW yang sebelumnya kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini, alaika bitilawatil Quran, baca itu Al-Quran, baca. Dan kalau kita baca Al-Quran, perintah Allah membaca itu bukan sekedar membaca ya, tapi ditadabbur. Rasulullah SAW itu bukan mewajibkan, tapi sangat menekankan. Hari Jumat itu, kemarin itu, kita baca suratul Kahfi. Itu kan diulang-ulang itu. Sepekan sekali ketemu Jumat, itu lagi dibaca. Masya Allah itu kalau kita baca. Dari awal sampai akhir ditadabbur itu. Menjelang akhir itu, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal nunabbi'ukum, maukah kalian kami sampaikan bil akhsarina a'mala, orang-orang yang beramal tapi rugi. Itu kan diulang-ulang itu ayat itu. Disunnahkan gitu membaca itu. Orang yang beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia itu sesat. Usahanya, sa'yuhum, mereka punya amal, punya usaha.
Entah itu yang duniawi, bahkan juga tidak yang sifatnya ukhrawi, tapi sesat. Sesat kata Allah Subhanahu wa taala. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tapi wahum yahsabun, tapi mereka duga, mereka kira annahum yuhsinuna sun'a, yang mereka lakukan itu justru adalah yang terbaik. Diulang-ulang itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu ayat itu. Itu kan sekitar 20 menit ya. Rata-rata kita baca suratul Kahfi itu kalau lancar kurang lebih 20 mungkin 30 menit ya. Kalau kita berhenti-berhenti diulang-ulang itu. Subuh Jumat diulang-ulang nggak wajib. Imam itu nggak wajib baca surah As-Sajdah. Cuman kalau kita perhatikan surah yang disunnahkan oleh Nabi SAW, wow, kayak orang baca novel ya, story-nya itu. Tapi ini bukan novel ini Al-Quran. Orang kan ada ya kalau cinta banget, apalah sebutlah novel apa gitu, bisa diulang-ulang loh itu. Atau film, kalau sekarang mungkin film ya. Film udah nonton sih, diulang-ulang saking senangnya. Al-Quran itu seperti itu. Makanya Quran Quran itu apa? Bacaan. Sesuatu yang dibaca, diulang-ulang. Mungkin sudah hafal kita. Tapi sekarang saking banyaknya ada yang lupa, diulang lagi ceritanya itu. Ceritanya itu. Surah Ad-Dahr itu. Kan berulang kan tiap pekan itu kan, yang disunnahkan Al-Kahfi, surah As-Sajdah, subuhnya si imam itu dianjurkan. Rakaat kedua surah Ad-Dahr, Al-Insan, Hal ata 'alal insan. Hari Jumatnya juga diulang-ulang kan, 4 kan, 2 pasang kan. Boleh surah Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun ya kan. Sama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu diulang-ulang, itu reminding dia, mengingatkan kita itu. Kalau yang nggak ngerti bingung, ngapain sih diulang-ulang ini? Cerita di dalamnya itu, karena selama 7 hari itu aktivitas kalian, dengan kata lain ya, Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi kamu lupa. Kayak diulang-ulang. Kamu bebas memilih ayat apa saja. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat agar umat itu tidak menganggap itu surah yang wajib, boleh diganti. Katanya ada, itu salah satu pendapat. Enggak selalu surah itu terus dibaca pada hari Jumat dan subuh Jumat. Tapi kata ulama yang lain, ya namanya sunnah ya kerjakan aja terus. Jelaskan kepada umat bahwa itu memang sunnah ya. Sunnahnya memang dibaca, dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dalam bagian ibadah, jangan diganti-ganti lagi. Seperti itu. Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesenggukan, kata rawinya Anas bin Malik. Karena cerita dari Nabi SAW. Padahal kalau kita lihat dari kalimat ini nggak detail ya. Nabi SAW tidak mendetilkan apa yang beliau lihat itu. Lau ta'lamun ma'a'lam. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi SAW, beliau itu doang kalimatnya. Pasti kalian akan sedikit sekali tertawa dan akan lebih banyak menangis. Mereka nunduk itu. Kalau kita tidak tersentuh dengan ini ya, sentuhlah hati kita dengan Al-Quran. Yang kita baca, yang kita hafal, ya mungkin sudah kita menghafal. Dari Bahas bin Hakim, kata beliau, ayahanda beliau Hakim menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wailun, celakalah lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailun lahu." Celakalah, berkaitan tertawa tadi ya. Celakalah bagi orang yang berbicara lantas berbohong, tujuannya apa? Hanya karena ingin membuat sekelompok orang tertawa. Ini mungkin melawak ya. Maksudnya niatnya baik. Maksudnya untuk apa? Menghibur. Kadang-kadang berdalil biasanya kan idkhalus surur itu bagus. Membuat gembira saudara kita sesama muslim itu kan bagus. Iya betul. Dalil itu betul, cuman aplikasinya bukan seperti itu. Kita menggembirakan saudara kita itu bukan berbohong supaya dia tertawa gitu. Bukan seperti itu caranya. Tapi masukkanlah kebahagiaan ke hati saudara kita itu dengan cara yang tidak menabrak aturan. Ini kan aturan dari Nabi SAW. Celaka, kata Nabi SAW. Wailun
Lilladzi yuhaddits fayakdzib. Bagi orang yang berbicara tapi sebenarnya dia berbohong, hanya ingin supaya membuat suatu kaum tertawa, liyudhika, untuk membuat orang itu tertawa. Celaka kata Nabi SAW. Ini 3 ya, wailun di awal, di akhirnya wailun lahu. Di beberapa ayat wailul likulli humazatil al-humazah ya, celaka. Ini peringatan buat kita. Ya, hadis yang lain yang tentang 3 poin ya kita sudah sangat ingat. Nabi SAW menjamin kita dengan surga kan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau menjamin bibaitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku jamin seseorang akan mendapatkan rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. 1, yang 3 rangkaian itu. Yang kedua adalah wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku memberikan jaminan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun dalam bentuk candaan. Ini hiburannya. Dalam bentuk canda. Kan kadang-kadang ada orang ngelucu itu bercerita tapi ceritanya bohongan, fiksi. Tujuannya apa? Untuk ngelucu. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau kita baca bagian bab hadis-hadis tentang candaan Rasulullah juga bercanda ya kan. Tapi candaan beliau adalah candaan yang benar, bukan candaan yang bohong. Itu ada itu babnya itu. Lucu, tapi memang beneran. Yang salah satunya kata Nabi SAW, ketika seorang sahabiyah yang sudah lansia bertanya, ya kan, yang jawabannya kata Nabi SAW, nenek itu nanti nggak ada di surga. Nenek itu nggak masuk surga. Itu kan membuat shock ya, shock itu. Hah, gitu kan? Iya, maksudnya nenek nggak akan jadi nenek lagi, tapi nenek akan jadi gadis. Itu kan bercanda ya kan? Itu kan bercanda. Tapi canda yang benar. Kalimat yang disampaikan seperti itu. Nggak ada nenek masuk surga, kakek nggak ada masuk surga, karena kakek akan jadi ABG lagi, nenek jadi ABG lagi, ya kan? Insyaallah. Aku jamin, aku memberikan jaminan rumah. Masya Allah kalau dijamin ya, berikan jaminan rumah di surga. Surga itu kan tempat yang terbaik, yang paling elit di dunia itu, bukan di dunia, di negara-negara tertentu atau di kota-kota tertentu pasti ada kawasan-kawasan elit ya. Yang harga tanahnya berapa, ya kan, view-nya seperti apa. Di surga itu nggak ada kan milih saya pengen di sini, nggak ada itu. Semuanya baik. Mau di tengah kayak, mau di pinggir kayak, mau di mana kayak, surga itu semua. Jangan karena surganya jauh jarak perjalanan ke surga itu belum sampai. Wanginya saja sudah luar biasa. Ingat cerita tentang orang yang terakhir masuk surga ya. Orang yang terakhir keluar dari neraka, dikeluarkan dari neraka yang terakhir, Masya Allah. Bagaimana senangnya dia. Bagaimana senangnya orang itu mendapatkan kegembiraan ketika dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dia diakhiri penderitaannya di dalam neraka. Terakhir berkaitan orang yang tertawa ini, salah satunya disebutkan Allah, difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa wa tawalla di akhirnya itu, tentang 2 ekspresi yang Allah berikan gambaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahiqatun mustabsyirah. Masyaallah. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, banyak wajah yang ceria, musfirah.
Tidak hanya ceria, dhahiqatun mustabsyirah. Ayat ke-39, 38 dan 39. Cerahnya itu dhahikah, tertawa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tertawanya karena apa? Mustabsyirah. Bergembira dia. Bashir, mustabsyirah, bergembira. Bergembira ria, senang sekali. Nah, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu ya. Sudah tahu kenapa orang itu tersenyum, ceria, bergembira, tertawa. Karena dia akan mendapatkan surga, dia mendapatkan fauzan azima, ya kan? Kemenangan yang besar. Sebaliknya, wal'iyadzubillah, kita berlindung pada ekspresi yang kedua ini. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah, ayat ke-40 surah Abasa. Pada hari itu banyak juga wajah yang kusut, masai. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Tarhaquha qatarah, diliputi keputusasaan. Siapa mereka itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. 42, ending penutup dari surah Abasa. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah dan durhaka kepadanya. Jadi kalau tidak mau sedih, tidak mau kusut, tidak mau menderita pada hari itu, jangan menjadi orang kafir. Siapa yang kafir? Kafir itu kan artinya menutupi. Kafir itu orang yang menutupi dirinya. Dari apa? Dari Allah. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau percaya kepada Allah, pasti beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, ya kan? Tiap pagi dan kita pagi ya, kita dianjurkan salah satu zikir pagi itu. Raditu billahi rabba, saya ridha Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Wa bil islami dinan, dan dengan Islam ini sebagai agama. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan sebagai nabi saya percaya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ikrar kita kan? Di antara zikir pagi yang sederet itu. Ya kalau lancar insyaallah 10 menit lah ya, 15 menit. Di buku itu. Yang belum hafal, kalau sudah hafal cepat ya. Tapi jangan buru-buru pengen selesai. Dihayatin doa, apa zikir-zikirnya itu, ada doa sifatnya, ada zikir-zikir itu mengingatkan kita. Ada yang bentuk istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika, ya kan seperti itu. Itu diulang-ulang kan itu. Diulang-ulang untuk mengingatkan diri kita. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabb. Engkaulah Rabbku ya Allah. Kembali ke poin hadis ini, salah satu nasihat, jauhilah banyak tertawa yang terbahak-bahak ya, terpingkal-pingkal. Maksudnya, dan jangan kita usahakan, kita cari-cari. Kadang-kadang orang ketika banyak beban hidup, pengen relax, nonton sesuatu hiburan gitu. Hiburan kita siapa? Hiburan kita apa? Ibadah ini hiburan. Kalau tidak merasa terhibur dengan ibadah, itu harus kita pertanyakan diri kita. Kalau kita tidak merasa nyaman dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, itu harus kita tanya diri kita. Kan di dalam surah Al-Anfal itu, orang-orang mukmin itu adalah orang yang wajilat qulubuhum. Kan kalau mendengar Allah itu bergetar. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan ayat-ayat Allah ini apa? Zadathum imana. Iman mereka bertambah. Habis itu apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bergantung, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Setelah berikhtiar. Sekarang masa-masa banyak ujian, kita banyak diuji. Ekonomi diuji, terdampak ya kan. Terserah percaya nggak percaya, tapi faktanya ada yang banyak, bukan ada, banyak yang terdampak secara ekonomi. Ada juga yang diuji Allah dengan sakit. Yang sakit tidak hanya satu, ada beberapa orang dalam sebuah keluarga. Sikap kita bagaimana? Kembali kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda,
Kata beliau, saya ini tidak lebih, saya ini maksudnya kita, juga kita. Karena uswah kita adalah Rasulullah SAW. Saya ini adalah seperti orang yang sedang berteduh dalam sebuah perjalanan. Rest area yang pasti akan berjalan lagi. Kemana tujuan kita? Tujuan aku, kata Rasulullah, ke akhirat. Tujuan kita adalah ke akhirat. Hiburan kita seperti itu. Banyak juga sudah teman-teman kita mendahului kita. Ya, tugas kita adalah menambah amal kita, menambah amal dengan cara yang benar, ya kan, sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih.